Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, man qa'ada maq'adan lam yuzkirullah ta'ala, barang siapa lam yuzkurillah ta'ala, barang siapa yang duduk di suatu tempat, lam yazkurillah ta'ala, ia tidak berzikir atau ia tidak menyebut nama Allah fihi, pada tempat duduknya, kanat alaihi minallahi tiratun, adalah pada orang yang duduk itu terdapat kekurangan. Wa man ittaja'a madja'an la yazkurullah ta'ala fihi, dan barang siapa yang berbaring madja'an, di suatu tempat berbaring, la yazkurullah ta'ala, ia tidak menyebut nama Allah padanya, kanat alaihi minallahi tiratun, adalah atas orang itu suatu kekurangan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan. Hadis pertama ini menjelaskan bahwa apabila kita duduk di suatu tempat atau berbaring, maka hendaklah kita menyebut nama Allah. Jika tidak mengucap nama Allah, maka pada orang itu tidak ada sebuah kekurangan, yaitu kurangnya keberkahan. Juga ada fadilah lain, yaitu terdapat bahwa tempat duduk dan tempat berbaringnya itu akan bersaksi pada hari kiamat bahwa ia pernah dijadikan tempat untuk menyebut nama Allah. Seperti ada kisah seorang yang sedang melempar jumroh. Sebelum ia melempar jumroh, ia berkata kepada 7 batu yang dipegangnya, bahwa saksikanlah wahai batu bahwa aku bersaksi di hadapanmu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan pada saat ia meninggal, ia dihitung amalnya oleh Allah, ternyata amal buruknya lebih berat, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Pada saat ia hendak dimasukkan oleh malaikat Malik terheran-heran karena semua pintu neraka itu terdapat 7 batu yang sangat besar yang menghalangi pintu neraka, yang juga berjumlah 7. Itu disebabkan karena karena orang tersebut malaikat Malik bertanya kepada Allah, lalu Allah menyuruhnya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi kalau kita berzikir di kalau kita hendak duduk atau berbaring di suatu tempat, maka hendaklah kita menyebut nama Allah sebelum kita berzikir itu, walaupun dengan bismillah sekalipun. Lanjut. At-tiratu bi kasri ta'il musannati min fawqa. At-tiratu kekurangan, dengan dikasrohkan huruf ta yang bertitik 2, min fawqa dari atas. Wahyan naqsu artinya berkurang. Wakilah dikatakan at-tabi'ah mengikuti. Babu jawazil istilqa'i 'alal qafa, bab yang menjelaskan bolehnya kita tidur terlentang. Wa wada'i ihdar rijlaini 'alal ukhra, dan menaruh salah satu kaki dari 2 kaki di atas kaki yang lain. Iza lam yakhfa inkishaful aurati, apabila kita tidak takut terbukanya aurat. Wa jawazil qu'udi mutarabba'an, dan bolehnya duduk mutarabbi'an, dan bolehnya duduk bersila. Wa muhtabiyan, sambil memeluk lutut. Wa hadis pertama, wa an Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abdullah bin Yazid, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah bin Yazid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, ia terlentang di dalam masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dalam keadaan menaruh salah satu kakinya atas kaki yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di hadis yang kedua ini
ada pendapat lain di kitab Sahih Bukhari. Wa an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib kana Umar wa Utsman yaf'alani dzalika. Ibnu Musayyib, Ibnu Syihab dan Ibnu Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Umar dan Utsman juga melakukan cara yang seperti ini, terentang dan menaruh salah satu kakinya atas kaki yang lain. Lanjut. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridhoinya keduanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza shallal fajr, apabila ia telah salat subuh, tarabba'a fi majlisihi, ia duduk bersila di tempat duduknya, hatta tatlu'u syamsu hasna'an, sehingga terbit matahari yang indah sinarnya. Di hadis yang ketiga ini kita dapat mengetahui bahwa duduknya Rasulullah setelah sholat subuh itu ia berzikir sampai terbitnya matahari. Itu jika kita mengaitkan hadis ini dengan hadis yang pertama, hadis yang menyebutkan man qa'ada maq'adan lam yazkurullah ta'ala fihi. Jika kita mengkaitkan dengan hadis yang pertama. Dan dari hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa duduknya Rasulullah itu tidak sia-sia. Lanjut hadis ketiga. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fina'il Ka'bati muhtabiyan, di halaman Ka'bah, muhtabiyan, dalam keadaan duduk ihtiba, biyadaihi hakaza, dengan tangannya seperti ini. Wa wasafa biyadaihi al-ihtiba'a wa huwa al-qurfusa, rawahul Bukhari. Dan meriwayat dan mensifatinya dengan tangannya, dan Ibnu Umar mensifati cara duduk Rasulullah itu dengan tangannya, cara ihtiba itu, wa huwa al-qurfusa, yaitu seperti cara berjongkok. Di hadis yang sini dijelaskan bahwa Rasulullah itu duduk di halaman Ka'bah, dan di sana juga terdapat Ibnu Umar yang melihat itu. Di sini kita dapat melihat bahwa Ibnu Umar juga melakukan hal itu karena ia sangat ingin mengikuti Rasulullah, sama juga hal yang terjadi pada hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari yang saya nukil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada'a Utsman bin Talha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai di Makkah. Fada'a, maka ia memanggil Utsman bin Talha. Fafatahal bab, maka Utsman bin Talha membukakan pintu Ka'bah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Wa Bilal wa Usamah bin Zaid wa Utsman bin Talha, dengan disertai oleh Bilal dan Usamah bin Zaid dan Utsman bin Talha. Summa aghlaqal bab, kemudian Utsman bin Talha menutup pintu itu. Fala bisa fihi sa'atan, maka Nabi tinggal di dalam Ka'bah itu dalam beberapa saat. Summa kharaju, kemudian mereka keluar. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar bertanya, fasa'altu Bilalan, maka aku bertanya kepada Bilal. Faqala shalla fihi, maka ia berkata, ia salat di dalamnya, dalam Ka'bah. Faqultu fi ayyi, maka aku bertanya kembali kepada Bilal, di mana? Faqala bainal astunataini, di tengah kedua-duanya, tengah kedua tiang Ka'bah. Nah, di hadis Bukhari ini kita dapat mengetahui bahwa Ibnu Umar itu sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan ingin mengikutinya. Begitu juga dengan saat ia melihat Rasulullah duduk dalam keadaan ihtiba. Duduk dan cara ihtiba itu sambil memegang kedua lutut, seperti duduk seperti ini. Lanjut hadis terakhir. Wa an Qailah binti Mahramah
Dan dari Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'idun al-qurfusa, dan dia duduk dalam keadaan berjongkok. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutakhashshi'a fil jalsati, ia duduk khusyuk, sangat tenang, fil jalsati, pada duduknya. Uraitu minal faraqi, dan aku berdebar karena takut akan terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Di hadis ini dijelaskan bahwa suatu hari Qailah binti Makhramah melihat Rasulullah duduk dalam keadaan berjongkok. Yang dimaksud duduk dalam keadaan berjongkok itu adalah duduk ihtiba yang dimaksud pada hadis sebelumnya. Dan duduknya Rasulullah itu sangat tenang, sampai Qailah binti Makhramah itu berdebar-debar karena takut akan terjadi sesuatu pada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.